arsip rahasia Amerika Serikat. Hoak bahwa Mao Zedong terlibat G30S. Kabel diplomatik Amerika Serikat menyingkap berita harian Angkatan Bersenjata soal Mao Zedong terlibat penculikan jenderal ternyata fiktif belaka. 25 April 1966, koran resmi Angkatan Bersenjata menerbitkan sebuah artikel yang berisi tuduhan terhadap Partai Komunis Cina (PKC) dan Mao Zedong. Artikel ini menuduh Mao terlibat dalam gerakan penculikan elit tentara pada 1 Oktober 1965. Elit tentara yang dinamakan Dewan Jenderal ini diisukan akan mengkudeta Soekarno. Artikel ini memang hanya satu dari sekian banyak laporan serupa. Namun menjadi menarik karena menjadi artikel pertama yang menuduh Cina dan Mao terlibat. Paragraf pertama artikel itu dibuka oleh kalimat bombastis. Berdasarkan fakta, sekarang bisa disebutkan bahwa kudeta Gestapo PKI direkayasa dan diatur di Peking dalam kerangka revolusi dunia yang disokong oleh Peking. Dikatakan bahwa kudeta tersebut adalah langkah awal untuk merealisasikan mimpi Mao. Selanjutnya, artikel ini membahas mengapa kesimpulan itu bisa muncul. Menurut artikel tersebut, rencana kudeta dimulai ketika Aidit datang ke Cina selama 8 hari pada Agustus 1965. Dan selama itu, Aidit 3 kali bicara dengan Mao. Dalam salah satu pertemuan, Mao bilang, menurut pengamatan saya, mengeliminir semua jenderal senior seperti Nasution dan Yari akan membuat tentara seperti naga tanpa kepala. Aidit ragu dengan usul itu. Dia membalas pernyataan Mao dengan mengatakan bahwa untuk mengeliminir semua tentara reaksioner, artinya juga harus menghabisi ratusan tentara lainnya yang loyal kepada mereka. Mao meyakinkan Aidit bahwa langkah tersebut tidak jadi soal. Mao menjelaskan dalam konteks memenangkan komunisme di satu negara. Mao menguatkan argumennya dengan bilang bahwa dirinya sendiri pernah melakukan hal serupa, bahkan dengan jumlah yang lebih besar, 20.000. Artikel itu menggambarkan Mao bicara soal pembunuhan dengan sangat enteng sambil tertawa tanpa henti. Untuk lebih meyakinkan Aidit menjalankan strategi kotor tersebut, Mao berjanji untuk menyokong bantuan sangat besar, peralatan militer yang cukup untuk 30.000 orang. Artikel ini yang akhirnya menjadi landasan tentara menjustifikasi pembantaian dan pemenjaraan terhadap etnis Tionghoa. Masyarakat juga tersulut di berbagai daerah. Misteri terbesar artikel yang mirip seperti naskah Peter itu adalah narasumbernya. Sejarawan Victor M. Pitt misalnya dalam catatan kaki di buku Jakarta Group Oktober 1, 1965, 2004 mengatakan bahwa artikel itu bersumber dari seseorang yang tidak mau diketahui namanya. Kemungkinan besar merupakan sumber militer. Narasumber tentara itu tidak juga diketahui sampai kemudian Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) Amerika Serikat membuka arsip rahasia yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Selasa 17 Oktober 2017. Alih-alih menginformasikan soal siapa sang narasumber, satu dari 39 arsip yang dideklasifikasikan tersebut malah menyebutkan bahwa laporan tentara yang diberi judul Abortive Communist Coup Planned and Arranged by the Peking Regime as part of its concept of World Revolution sebagai hoax. Dalam telegram 222 dari American Consul General Hong Kong ke American Embassy Jakarta tanggal 27 April 1966 disebutkan bahwa artikel Angkatan Bersenjata itu isinya sebagian besar hanyalah reproduksi, nyaris copy paste dari artikel yang pernah muncul dalam terbitan bahasa Tiongkok yang berbasis di Hong Kong
pada 16 Desember 1965. Artikel itu ternyata tidak pernah dibuat sebagai analisis serius terhadap kondisi Indonesia. Lebih-lebih soal keterlibatan Mao dikatakan hoax, artinya artikel tersebut sumbernya adalah ikhwan seseorang untuk tujuan mendiskreditkan Partai Komunis Cina. Bisa jadi dia simpatisan Kuomintang yang memang bersitegang dengan PKC. Tulisan yang jadi sumber tentara Indonesia menuduh Mao adalah bagian dari seri fiktif yang secara tegas dirilis untuk menertawakan rezim Peking. Semua hal tersebut adalah produk imajinasi si penulis. Tulis Thomas Sowell dalam paper berjudul China and the 30th of September Movement 2014 yang juga menyangkal artikel di Angkatan Bersenjata ini dengan bersumber arsip Kementerian Luar Negeri RRC. Sowell mengatakan bahwa meski memang ada bantuan ribuan senjata ke Indonesia dalam periode itu, namun itu lebih sebagai upaya pelemahan kekuatan Barat di Asia Tenggara dan Pasifik. Pada saat itu, komunikasi poros Jakarta-Peking memang sangat intens. Dalam rangka hubungan itu, beberapa pejabat militer dan sipil Indonesia mengunjungi Cina. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Subandrio sendiri yang berangkat ke negeri tirai bambu. Dalam kunjungan pada awal 1965, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai menawarkan bantuan 100.000 senjata ringan kepada Indonesia. Kalau dibandingkan Uni Soviet, bantuan militer Cina dalam kurun waktu 1960 sampai September 1965 jauh lebih kecil, dan Soviet sama sekali tidak dikaitkan dengan penculikan. Umar Dhani, Kepala Angkatan Udara Indonesia, pergi ke Cina pada 16 September 1965 untuk menindaklanjuti janji Zhou soal pasokan senjata. Para pemimpin Cina bisa saja menyetujui permohonan AURI untuk membawa 25.000 pucuk senjata. Akan tetapi, karena terbatasnya ruang waktu dan kesempatan antara kunjungan Umar Dhani dan meletusnya G30S, secara logistik sangat sukar bagi AURI untuk mengatur dan menerima pengiriman senjata-senjata itu. Tulis Tomo dalam Tiongkok dan G30S di dalam buku G30S dan Asia dalam bayang-bayang Perang Dingin. Demikianlah Dracula.